Oke, sekarang impuls. Impuls itu biasanya terkait dengan gaya sesaat ya, atau biasanya gaya-gaya yang sentakan. Misalkan memukul bola dengan ya katakan apa ya orang main baseball atau kasti gitu, memukul bola dengan pemukul itu ya kan sebenarnya memberikan gaya. Tapi gayanya itu ber eh, dikenakan di bendanya dalam waktu singkat ya. Jadi waktu kontak antara bola dengan pemukulnya itu kan sebentar ya, nggak lama kan ya, yang kadang nggak sampai sedetik lah. Tapi kecepatan bolanya itu bisa jadi cepat banget ya, bisa jadi sangat cepat. Artinya gaya yang diberikan itu besar, besar sekali biasanya, tapi waktunya singkat. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari impuls ya. Jadi ada gaya yang besar, tapi dalam waktu yang singkat. Sehingga dalam perhitungan nanti kita nggak bisa pakai hukum Newton seperti biasa ya. Kita nggak bisa nyari percepatannya, lalu nyari kecepatan fungsi waktu dan sebagainya itu nggak bisa. Metodenya lain. Itulah yang kita namakan nanti impuls. Nah, kita ke definisi dulu ya. Sebelum ke definisi, kita ke hukum Newton dulu. Ya, misalkan gayanya itu eh, satu aja ya yang bekerja di benda. Jadi sigma F itu ya F sama dengan, nah ini aku tinjau besarnya aja, jadi nggak usah aku tulis vektornya. dP per dt. Nah, aku pindah ruas ya, F dt itu sama dengan dP. Sekarang aku integralkan ini eh, dari T1 sampai T2 ya. Atau bisa dibilang dari 0 sampai waktu kontak itu selesai ya. Nah, ini bisa aku integralkan dP dari P1 atau P awal ya. P0 aja. P0 itu merupakan P ketika awal, ketika belum dikasih gaya, sampai P aksen. P aksen itu P setelah kontaknya selesai. Jadi di baseball tadi, setelah bolanya itu nggak kontak dengan pemukul lagi, itu berapa momentumnya? Itu P aksen. Nah, eh, kalau gaya yang seperti di baseball tadi, itu biasanya bentuk gayanya itu nggak diketahui ya. Jadi nggak ada gayanya apakah konstan ataukah berubah terhadap waktu. Tapi besaran ini yang integral 0 sampai TK sama dengan F dt, integral F dt dari 0 sampai TK sama dengan P aksen min P0. Ini bisa diketahui ya hasilnya. Jadi kita definisikan impuls. Nah, definisinya impuls tuh nggak apa ya, nggak baku ya. Kadang ada yang pakai impuls itu I, tapi kalau I nanti mirip atau sama dengan momen inersia kan. Momen inersia kan. Nah, dari situ mungkin aku pakai impuls itu J aja ya. J. Jadi J sama dengan integral 0 sampai TK, T kontak dari F dt. Nah, ini merupakan definisi dari impuls. Lalu untuk hubungan impuls dan momentum adalah dari hukum Newton. Kita lihat ya bahwa ini kan sama dengan perubahan momentum ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Di sini berarti perubahan momentum linier.
Oke, berarti ini alasan kenapa integral FDT itu nggak bisa dicari tapi bisa dihitung ya. Artinya kita tinggal hitung aja, misalkan eh, bola tadi ya, awalnya ke sini, ini masanya 50 gram katakan, ini kecepatannya awalnya eh, 5 meter per sekon, lalu setelah kena pemukul, dia jadi gerak ke sini dengan kecepatan 10 meter per sekon ya, masanya sama. Nah, kita kan bisa hitung impuls ya. Impuls itu kan perubahan momentum. Momentum akhirnya itu 50 gram kalikan 10 meter per sekon. Sedangkan momentum akhir, awal, dia arahnya kan ke kiri ya, berlawanan ya. Jadi kita pasang minus di sini. Minus dari 50 gram kalikan 5 meter per sekon. Atau J-nya nanti jumlah ya. Jadi 50 kali 10 ditambah 50 kali 5. Nah, jadi J, impuls itu bisa dihitung kayak gini aja ya, dari perubahan momentumnya. Karena kalau integralkan FDT itu biasanya tidak diketahui ya di soalnya. Kecuali nanti soal berupa grafik. Jadi kalau diberikan grafiknya, ini T, ini F. Nah, T kontaknya itu ini ya. Kalau gayanya itu seperti inilah. Nah, misal ini diketahui F fungsi T-nya, dia bisa integralkan ini ya. Sama aja luas luas bangun ini sesuai definisi integral kemarin. Jadi luas bangun ini ya integral FDT itu sama dengan impulsnya. Jadi tergantung kondisi saja. Lalu kadang kita juga bisa pakai impuls sudut nih. Ini impuls katakan impuls linier. Jadi impuls linier atau J. Nah, nanti impuls sudut ya. Ini juga nggak ada besaran apa lambangnya. Yang pakai aku pakai K aja. Impuls sudut. Jadi impuls sudut. Kalau impuls sudut, sekarang kita lihat lagi hukum Newton untuk gerak melingkar atau gerak rotasi lebih tepatnya. Kan sigma tau sama dengan dl per dt ya. Nah, misalkan taunya itu satu asalnya satu aja, satu torsi aja. Jadi kita punya tau sama dengan dl per dt. Nah, dengan cara yang sama nanti integral tau dt dari 0 sampai t kontak itu sama dengan eh, integral dl ya dari L0 sampai L aksen. Nah, atau ini nanti integral tau dt sama dengan L aksen min L0 atau delta L ya. Nah, jadi ini kalau kita tadi integral FDT itu impuls linier, berarti ya dengan cara yang sama definisinya impuls sudut, aku sebut aja K itu sama dengan integral 0 sampai TK kalikan tau dt. Nah, ini merupakan impuls sudut. Berarti kita punya impuls sudut itu sama dengan perubahan momentum sudut sekarang. Itu untuk impuls sudut.
Nah, bagaimana cara memakai ini? Ada beberapa contoh ya. Utamanya nanti kaitannya antara impuls sudut ini agak jarang dipakai ya, karena impuls sudut pun bisa dijadikan impuls linier. Jadi kita nggak harus nulisnya tau dt, tinggal tahu dt, tapi misalkan tahu itu kan jadi F kali R gitu ya. Nah, kita bisa buang atau pisahkan R-nya, lalu tinggal integral F dt itu kan ya impuls linier yang tadi. Jadi itu tentang impuls sudut.